Selamat malam kepada saudara-saudara semua yang mengikuti modul Emmaus Center SCT Amanat Agung malam hari ini. Saya sungguh merasa satu kehormatan yang besar boleh mempunyai kesempatan untuk sharing kepada saudara-saudara tentang satu topik yang saya kira sangat penting, yaitu tentang Mazmur Kutukan, imprecatory psalms, ya. Dan saya akan memulainya dengan sharing PowerPoint-nya ya. Jadi share screen sebentar. Baik, sudah tampak ya semua ya. Dan suara saya oke? Jelas ya? Baik. Baik, jadi malam hari ini kita akan masuk dalam satu studi literatur perjanjian lama, khususnya tentang Mazmur Kutukan ya, dengan tema kasihilah musuhmu, tetapi bagaimana dengan Mazmur Kutukan, seolah-olah ini dua hal yang berkontradiksi. Nah, kita akan meninjau isu yang penting ini saya kira ya. Nah, saya akan memulai sedikit dengan memperkenalkan judul dari kitab Mazmur di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya, sebagaimana orang Yahudi menyebutkan kitab Mazmur ini dengan judul bahasa Ibrani ini adalah Tehillim, ya, Tehillim yang berarti puji-pujian, ya, praises bahasa Inggrisnya, atau bisa juga lagu-lagu pujian, songs of praises. Ya, jadi judul kitab ini memang memperlihatkan nuansa yang sangat indah. Memang ini kitab puisi ya. Jadi seperti sesuatu yang nyambung antara puisi dan puji-pujian ya. Dan kelihatan sangat indah, dan memang semua orang percaya mengakui ini kitab yang sangat indah dan seringkali dipakai sebagai pujian kita, baik dibaca secara secara lisan maupun dijadikan nyanyian puji-pujian. Ya, begitu banyak lagu yang kemudian diambil dari berbagai mazmur dalam kitab Mazmur ini. Nah, tetapi dengan judul yang bagus seperti itu, maksud saya puji-pujian, cukup mengejutkan bahwa ternyata dalam kitab Mazmur ini kita menemukan rupanya begitu banyak mazmur ratapan yang seringkali saya percaya saudara-saudara sering dengar ya. Mazmur ratapan itu adalah mazmur-mazmur yang isinya ratapan, ya, bertanya kepada Allah, berapa lama lagi Tuhan, ya, kapan, mengapa engkau meninggalkan kami, berapa lama lagi engkau tidak mendengar doa kami, dan seterusnya. Yaitu mazmur-mazmur yang sepertinya kehilangan bimbingan, terang, dan kehadiran dari Allah. Dan ini adalah kenyataan yang kita temukan dalam kitab Mazmur. Begitu banyak mazmur yang bisa digolongkan sebagai mazmur ratapan. Nah, apa sebabnya saya menyampaikan soal Mazmur ratapan? Karena secara literatur, dari segi literatur, Mazmur Kutukan yang akan kita bahas malam hari ini ternyata adalah sebuah subgenre atau subset ya dari Mazmur ratapan itu. Jadi kalau para ahli membaginya, memang genre Mazmur Kutukan ini ada di bawah dari Mazmur ratapan. Dan Mazmur Kutukan, kalau kita melihat berbagai literatur atau buku dalam bahasa Inggris, seringkali disebut sebagai the imprecatory psalms, atau kadang-kadang juga disebut the psalms of imprecation. Ya, imprecation itu sendiri artinya kutukan. Nah, kita akan memulai dengan melihat sebenarnya apa sih definisi kutukan terkait dengan yang kita sebut Mazmur Kutukan itu atau imprecatory psalms itu. Ya, dan kita bisa mendefinisikan kutukan ini demikian. Yang dikaitkan dengan Mazmur ini, yaitu sebuah seruan ya atau permohonan, dan ini artinya sebuah doa, memohon, sebuah invocation untuk penghakiman, untuk bencana, untuk penderitaan atau kutukan yang diucapkan di dalam melawan musuh seseorang atau musuh Allah. Ya, jadi saudara bisa bayangkan ini bukan doa biasa ya. Biasa kita doa minta yang baik-baik ya, kita minta jalan yang mudah, jalan yang lancar, ya. Tetapi ini doakan orang lain untuk mendapatkan bencana, mendapatkan penderitaan, bahkan kutukan, ya. Dan itu adalah musuh, ya. Jadi intinya Mazmur Kutukan ini adalah doa kepada Allah yang mengharapkan celaka, ya, bagi musuh orang itu atau musuh Allah. Ya, kalau bahasa sehari-harinya kita mungkin seperti orang Betawi suka bilang, gua sumpahin lu, begitu ya. Ini istilahnya kutukan tuh begitu. Jadi menyumpahi orang untuk celaka,
dan ini tentunya terdengar mengerikan, ya. Nah, jadi kira-kira sebenarnya apa itu Mazmur kutukan? Kita bisa katakan demikian, Mazmur kutukan adalah sebuah mazmur di mana permohonan mendatangkan celaka atau imprecation dalam bahasa Inggrisnya itu menjadi elemen mayor atau fitur utama dalam Mazmur itu. Ya, jadi ada kalau kita baca Mazmur dan kemudian Mazmur itu ada ayat-ayat yang berisi doa permohonan celaka untuk musuh, inilah yang kita sebut sebagai Mazmur kutukan. Nah, tidak heran kalau kita membaca Mazmur-Mazmur itu, nanti kita akan lihat beberapa contoh, maka jelas sekali kita akan menemukan kata-kata yang terdengar kejam, ya, terdengar sadis, terdengar penuh sumpah serapah, ya, dan kebencian. Dan tentu saja itu seolah-olah tidak mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih dan panjang sabar yang kita biasa asosiasikan Allah dengan kasih dan panjang sabar. Ya, nah, ini menjadi sesuatu yang akan menjadi pertanyaan besar untuk kita. Apakah ini sesuatu yang pantas ada di dalam Alkitab? Ya, bahkan di dalam kitab Mazmur yang sebenarnya artinya puji-pujian, kok bisa ada kutukan di dalamnya? Ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita melihat sedikit dulu tentang statistik, ya. Kalau kita tanya, ada berapa banyak sih sebenarnya Mazmur kutukan di dalam kitab Mazmur? Tergantung, saudara, tergantung seberapa jauh orang memegang definisi yang tadi. Ya, kalau mengikuti mengikuti definisi yang kita sebutkan tadi, jadi kalau dibatasi pada seruan permohonan untuk celaka bagi musuh itu biasanya para ahli melihat ada 9 mazmur yang bisa dimasukkan, yang benar-benar isinya secara literal adalah doa celaka, ya, permohonan kutukan bagi musuh, yaitu Mazmur 7, 35, 58, 59, 69, 83, 109, 137, dan 139. Ya, nanti sepanjang modul penyampaian saya akan memberikan contoh dari Mazmur-Mazmur ini. Ya, jadi ini kalau mau ketat definisinya, maka kita bisa lihat ada 9. Tapi kalau kita mau longgarkan sedikit definisi itu, kita perluas sedikit dengan gambaran celaka, ya, bukan hanya doa, tapi juga sekedar deskripsi situasi celaka yang dialami musuh-musuh, ya. Maka kita bisa melihat, kita bisa masukkan sampai 32 mazmur yang dihitung sebagai mazmur kutukan. Jadi sebenarnya cukup banyak, ya. Misalnya yang tidak tergolong dalam golongan yang pertama, tapi yang kedua ini Mazmur 9. Ayat, saya bacakan saja ya, ayat 6 saja ya, yaitu begini bunyinya. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik, nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, ini bukan doa, ya, tetapi hanya sekedar gambaran bagaimana Tuhan menghapus nama musuhnya untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, jadi maka kita lihat kalau ditanya ada berapa banyak sih Mazmur kutukan di dalam kitab Mazmur, tergantung seberapa jauh kita memegang definisi. Ya, kalau ketat seperti tadi, yang pertama itu 9, maka kalau kita perluas, kita longgarkan sedikit definisinya, maka bisa sampai mencapai 32. Cukup banyak. Dari 150 Mazmur yang ada dalam kitab Mazmur, ternyata sampai 30 lebih Mazmur yang bisa dilihat mengandung kutukan atau harapan celaka bagi musuh. Ya. Nah, menariknya, saudara, hampir semua mazmur kutukan atau bahkan mazmur-mazmur yang meskipun tidak tergolong dalam 9 itu, melainkan yang tergolong dalam 32 mazmur yang lain, itu bisa dikaitkan dengan Daud sebagai penulisnya, sebagai author dari mazmur ini. Jadi kebanyakan pemazmur yang menyusun mazmur-mazmur kutukan itu ternyata adalah Daud. Nah, ini kalau dari segi statistik. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa contoh ya, supaya kita juga lebih jelas kayak apa sih kutukan itu, ya, kayak apa sih harapan celaka, seberapa ngerinya doa-doa kutukan yang seringkali dirasa tidak pantas ada dalam kitab Mazmur atau Alkitab bahkan. Ya, mari kita lihat beberapa contoh ya. Nah, pertama dari Mazmur nomor yang 58 ayat 7 sampai 11, yang khususnya saya highlight dengan warna merah, itu memperlihatkan kengeriannya. Tentu yang warna hitam juga sih ya, tapi saya fokus beberapa kata ya. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya.
Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda ya Tuhan, biarlah mereka hilang. Seperti air yang mengalir lenyap, biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan, biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, dan seterusnya. Dan orang benar itu akan bersukacita sebab ia memandang pembalasan. Ya, seperti ada dendam begitu seolah-olah, sekali lagi, ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Saudara, ini bunyi Mazmur yang mengerikan sekali, saudara. Ya, bayangkan harapan pemazmur, dia bisa membasuh kakinya bukan di dalam air, tapi dalam darah orang fasik. Ya, itu seperti satu revenge yang begitu kejam, ya. Seperti menguras darah musuhnya dan kemudian ditaruh di baskom dan dia membasuh kakinya di baskom itu. Saudara bisa bayangkan ada Mazmur seperti ini di dalam Alkitab kita, ya. Nah, contoh lain dari nomor yang ke-69, nah ini salah satu Mazmur yang paling populer, Mazmur kutukan. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka, dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Tambahkanlah salah mereka, dan jangan sampai engkau membenarkan mereka. Perhatikan, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Ya, ini satu doa yang sebenarnya mengerikan nih, berdoa supaya orang dihapus selama-lamanya dari kitab kehidupan. Ya, jangan mereka dicatat bersama orang-orang benar. Ini harapan yang sangat tanda kutip kejam, ya, terlihatnya sangat sangat sadis. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur kutukan, dari seluruh Mazmur kutukan, maka nomor yang ke-109, Mazmur 109, itu berisi rangkaian kutukan yang paling panjang. Ya, dari seluruh Mazmur kutukan, maka yang ke-109, nomor 109, maksud saya dari seluruh kitab Mazmur, maka Mazmur 109 ini berisi daftar kutukan yang paling panjang, yaitu dari ayat 6 sampai ayat 20. Nah, saudara mungkin boleh saya tambahkan, ayat-ayat yang saya acu di sini semua dalam Alkitab bahasa Indonesia. Ya, seandainya ada yang memakai ayat bahasa Inggris atau Mandarin, mungkin ada beda karena kita tahu bahasa Indonesia memasukkan superscript atau kadang-kadang pengantar itu jadi ayat 1. Ya. Jadi bisa jadi ada perbedaan, tapi saudara mengacu pada Alkitab LAI berbahasa Indonesia. Nah, sekali lagi kembali ke sini. Jadi dalam Mazmur 109 ada sekitar berapa ini 15 ayat, rangkaian ayat doa celaka. Nah, saya hanya survei beberapa ayat dari antaranya. Ayat 89 misalnya, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain, biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Saudara bisa bayangkan kejam ya, nyumpahin orang jadi yatim, istrinya jadi janda. Ya, biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Ya, ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ya, dan yang warna merah lagi, ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Nah, kita melihat gambaran doa yang sangat sadis ya kedengarannya. Satu contoh lagi dari Mazmur kutukan yang juga sangat populer, yaitu yang Mazmur 137. Saya hanya bacakan yang warna merah saja ya, saudara lihat. Berbahagialah orang-orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Ya, sadis sekali. Seperti ini meniru kejahatan tentara-tentara Babel yang memang dalam berperang itu tidak ada peri kemanusiaannya. Ya, mereka tentara Babel itu kalau ketemu anak-anak musuh dalam perang, mereka angkat anak itu dengan mudahnya karena mereka tentara yang kuat, dan mereka menghantamkan kepala anak-anak itu ke bukit-bukit batu, ya, ke tembok-tembok batu. Ya. Nah, pemazmur sekarang mengharapkan musuh-musuhnya itu anak-anaknya bisa ngalamin seperti itu, anak-anaknya dipecahkan pada bukit batu. Nah, kita melihat ini sesuatu yang unimaginable sebenarnya di dalam kitab Mazmur. Ya. Jadi saudara, kita melihat kita tidak bisa membayangkan ayat-ayat seperti itu, doa-doa kutukan seperti itu ada dalam kitab Mazmur, yaitu sebuah kitab puji-pujian orang Israel. Saudara, bayangkan. Ya, mereka punya buku him, mereka punya buku pujian, itu berisi
doa-doa yang demikian mengerikan. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau hari ini buku-buku himne gereja-gereja kita ada lagu-lagu seperti ini dan kemudian dinyanyikan, ya bagaimana kita bisa menyanyikan itu, dan kemudian ada orang luar lewat gereja dengar kaget juga ya. Misalnya kalau kita nyanyi, biarlah giginya hancur, biarlah namanya dihapuskan, dan seterusnya. Orang lain kan dengar, ini apa nih, ngeri banget gereja ini ya, nyanyinya kok sumpah serapah begitu. Tapi bayangkan, ini himnya orang Ibrani, orang Yahudi, ini berisi doa-doa yang mengerikan seperti itu, ya. Dan kita akan bertanya, kalau begitu bagaimana kita bisa merekonsiliasi mazmur-mazmur kutukan itu dengan berbagai pengajaran dalam Perjanjian Baru? Ya, ini sesuatu hal yang seolah-olah kontradiksi, tidak nyambung atau bahkan berlawanan. Nah, misalnya kalau kita lihat Perjanjian Baru, Yesus misalnya mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, ini jauh banget dari semangat Mazmur kutukan. Ya, kemudian juga Yesus yang berkata dalam khotbah di bukit juga, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini juga radikal sekali tentang kasih, ya. Bagaimana mungkin ini bisa kita sejajarkan dengan Mazmur kutukan, ya? Atau Rasul Paulus, ya, yang khusus berbicara soal mengutuk. Apa kata Paulus dalam Roma 12:14? Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, saudara, kita lihat sejumlah pengajaran di Perjanjian Baru yang semangatnya, spiritnya rasanya jauh sekali dari apa yang telah kita baca di dalam Mazmur-Mazmur kutukan itu. Maka tidak heran, saudara, banyak sarjana Alkitab, biblical scholars yang merasa embarrassed, ya, malu. Kok ada ayat-ayat seperti itu, Mazmur-Mazmur kutukan seperti itu ada di dalam Alkitab. Ya, dan mereka melihatnya sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan pengajaran Kristus dan para rasul yang sangat radikal tentang kasih atau pengampunan, ya. Jangan ada dendam, ya. Tapi Mazmur kutukan kelihatannya mengajarkan hal yang sebaliknya. Ya, maka tidak heran juga gereja-gereja banyak yang menghindari untuk memakai Mazmur-Mazmur kutukan dalam ibadah mereka, juga mungkin sekali jarang dikhotbahkan Mazmur-Mazmur kutukan, khususnya mengenai ayat-ayat yang berisi kutukan itu, ya. Dan ibadah-ibadah buku himne kita, saya belum pernah bisa mengingat ada satu him yang mengambil kata-kata dari Mazmur kutukan yang doa-doa yang terdengar sadis begitu, ya. Nah, kita melihat beberapa keberatan dari para ahli. Sebenarnya cukup banyak, tapi saya hanya melihatkan beberapa contoh saja. Orang-orang yang memang kita bisa katakan sebagai scholar, meskipun tidak semuanya punya gelar teologi, tapi mereka dipandang ahli. Misalnya pertama C.S. Lewis, dia mungkin bisa dikatakan sebagai seorang sastrawan, ya, Inggris yang sangat hebat, tapi dia punya pemikiran teologi yang sangat dalam, ya, dan dia menulis Narnia, saudara tahu. Dia menulis satu buku yang sangat indah, Reflections on the Psalms, ya, refleksi dari kitab Mazmur, dan dalam bukunya itu dia mengatakan bahwa Mazmur-Mazmur kutukan itu sifatnya apa? Devilish, ya, dan diabolical. Ya, artinya itu kayak punya sifat jahat yang kayaknya berasal dari iblis, ya, devil, iblis. Diabolical itu dari bahasa Yunani diabolos, yang artinya iblis. Ya, jadi sifatnya kok kayaknya seperti cerminan dari sifat si jahat atau si iblis. Dan menurut Lewis, Mazmur-Mazmur kutukan itu merupakan hasil karya orang yang kejam dan barbar. Nah, ini kita melihat pendapat seorang yang pemikiran teologisnya sangat dalam, ya, dalam bukunya Reflections on the Psalms. Atau Alexander Francis Kirkpatrick, dia seorang profesor Hebrew, profesor bahasa Ibrani di Cambridge University, yang juga sangat banyak, seorang ahli Perjanjian Lama yang sangat banyak menulis tafsiran Perjanjian Lama, berbagai kitab dalam Perjanjian Lama. Nah, dia juga menulis tafsiran kitab Mazmur, dan dalam tafsiran Mazmurnya dia mengatakan bahwa Mazmur-Mazmur kutukan ini barbarous and revolting, mendatangkan kejijikan, menimbulkan kejijikan. Ya, jadi barbar, sesuatu yang menjijik, yang harusnya nggak ada. Ya, bayangkan ini seorang pakar bahasa Ibrani dan ahli PL yang sangat disegani juga dalam dunia akademik biblika, ya, Kirkpatrick. Yang ketiga,
yang mungkin seringkali dilihat lebih praktikal tapi terkenal, Derek Kidner, ya sudah tahu banyak menulis, dia seorang ahli PL Perjanjian Lama dari Inggris, British, dan dia banyak menulis tafsiran kitab-kitab PL. Antara lain sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, banyak ya, saya lihat bukunya dalam bahasa Indonesia. Nah, menurut Kidner, dia berpikir orang-orang Kristen seharusnya tidak memakai mazmur-mazmur kutukan menjadi doa pribadi mereka. Ya, jadi ini sesuatu yang no-no. Ya, orang Kristen nggak boleh doa memakai doa kutukan ini. Ya, padahal kita seringkali bilang berdoalah, pray with the scripture, ya, praying the scripture, doakanlah ayat-ayat dalam Alkitab. Itu bagus, tapi giliran tiba pada ayat-ayat mazmur kutukan, jangan berdoa pakai ayat seperti itu, nggak pantas menurut Kidner, ya. Dan satu lagi saya mengambil dari Peter Craigie. Nah, uniknya saudara, dia menulis dalam seri tafsiran Alkitab yang sangat kuat atau terkenal, yaitu WBC, World Biblical Commentary. Nah, saudara-saudara yang sekolah teologi tentu tahu sekali seri tafsiran ini, World Biblical Commentary, yang seringkali dipandang sebagai tafsiran kritis Injili yang sangat terhormat, yang sangat diakui ke scholarship-nya, kedalaman keilmuannya di dalam seri tafsiran ini. Ya, jadi ini seri yang sangat disegani dan dilihat bergengsi di kalangan Injili. Nah, bayangkan ketika tiba pada Kitab Mazmur, seri ini yang ditulis oleh Peter Craigie, di dalamnya dia mengatakan tentang Mazmur kutukan apa? These psalms are not the oracles of God. Ya, Mazmur kutukan ini bukan perkataan Allah. Atau dengan kata lain, sebenarnya Craigie mau bilang itu bagian Mazmur kutukan yang ada doa-doa kutukan itu bukan firman Tuhan. Jadi dan kita akan lihat lagi pandangan Craigie nanti dalam 1-2 poin berikutnya. Jadi saudara, inilah betapa tidak mudahnya kita melihat keberadaan mazmur-mazmur kutukan di dalam Alkitab kita, ya. Dan oleh sebab itu kita perlu melihat beberapa isu terkait mazmur-mazmur, itu bukan ratapan tapi kutukan, ya, ada kesalahan di situ, ya. Nah, pertama apakah mereka sejalan, ya, mazmur-mazmur kutukan itu sejalan dengan pengajaran seluruh kitab Mazmur? Ya, kita perlu lihat dulu, ya, dalam kitab itu sendiri apakah sejalan dengan mazmur-mazmur yang lain. Dan setelah itu kita lebih luas lagi, apakah dengan seluruh PL itu inline nggak, sejalan nggak, ya. Dan terakhir tentu dengan perjanjian baru. Dengan kata lain, apakah seluruh Alkitab itu memperlihatkan satu konsistensi teologi, konsistensi pengajaran tentang apa yang tercakup dalam mazmur-mazmur kutukan itu. Ya, ini yang perlu kita jawab. Yang kedua, kita juga perlu menjawab apakah mereka pantas atau mazmur-mazmur kutukan ini pantas dipakai dalam ibadah Kristen. Atau seperti Kidner bilang tadi, nggak boleh didoakan, ya. Orang-orang Kristen nggak boleh mengucapkan doa-doa dari mazmur seperti ini, ya. Dan juga tentu satu hal yang perlu kita jawab, bagaimana aplikasi dari mazmur-mazmur kutukan ini sehingga kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang harusnya applicable di dalam kehidupan yang relevan dengan orang Kristen kontemporer masa kini, ya. Nah, jadi kita akan melihat poin-poin ini. Nah, sebelum saya masuk ke dalam isu-isu teologis yang penting untuk mengerti mazmur kutukan, kita akan melihat dulu beberapa solusi yang pernah coba ditawarkan untuk meredakan protes orang, ya. Kalau ada orang bilang ini nggak pantas ada dalam Alkitab, ini bukan sesuatu yang bagus, ya. Nah, ada beberapa ahli mencoba menawarkan beberapa solusi yang tetapi kita akan lihat sebenarnya tidak menjawab. Bahkan ada banyak kelemahan dalam argumen mereka. Ya, kita perlu mengenal beberapa, sebenarnya ada cukup banyak, tapi saya ambil 3 poin saja untuk mewakili solusi-solusi yang coba ditawarkan. Yang pertama, saudara, ada yang mengatakan bahwa mazmur-mazmur kutukan itu hanya merupakan ekspresi sentimen, ya, dari Daud sendiri. Ya, jadi ini bicara perasaan Daud sendiri, ya. Dan itu ungkapan hati Daud, bukan suara Roh Kudus, bukan inspirasi Roh Kudus. Ya, dengan kata lain, bukan firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah kenal nama Peter Craigie itu, yang menulis dalam seri tafsiran WBC. Saya meneruskan, dia kemudian berpendapat bahwa doa kutukan dalam Mazmur-Mazmur itu merupakan ekspresi dari kebencian dan dosa Daud, ya, dosa pemazmur ini pada musuh-musuhnya.
Ya, jadi di dalam keberdosaan Daud, Daud mengungkapkan itu. Jadi ini melihat ini murni manusia, bukan Roh Kudus. Ya, dalam kelemahan Daud, dalam dosanya, dia mengucapkan doa-doa seperti itu. Dan ya, saya mengutip dari Craigie, dia katakan, "Thus, the words of the psalmist are often natural and spontaneous, not always pure and good." Ya, kata-kata dari pemazmur itu seringkali ya natural, alamiah dan spontan, tapi tidak selalu itu murni dan baik. Ya, dan ini memperlihatkan menurut dia ada bagian yang sebenarnya ini bukan dari Roh Kudus, tapi dari kemanusiaan Daud sendiri. Nah, pandangan ini melihat Daud mengucapkan doa-doa kutukan itu dalam kerohanian yang belum dewasa. Ya, dan asumsinya kalau saja Daud mempunyai kedewasaan rohani yang lebih tinggi, maka dia tidak akan mengucapkan doa kutukan semacam itu. Ya. Nah, inilah solusi yang pernah coba ditawarkan salah satunya. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Yang saya katakan tadi, pandangan seperti ini banyak kelemahan. Ya, problemnya sudah kita lihat paling tidak ada 2 poin. Yang pertama, solusi yang seperti tadi yang mengatakan hanya dari kemanusiaan Daud, itu artinya mereka memisah-misahkan sebuah mazmur menjadi bagian ada yang diinspirasikan Allah dan ada yang tidak. Jadi itu seperti dikotak-kotakan, mana yang ada inspirasi Roh Kudus, mana yang cuma dari manusia murni, seperti doa kutukan itu. Ya, nah ini tentu sesuatu yang tidak benar. Ya, lagi pula bahkan Perjanjian Baru menyaksikan bahwa Daud menulis mazmur-mazmurnya di bawah inspirasi dari Roh Kudus. Ya, tidak ada indikasi bahwa ketika Daud menulis mazmur itu dari perasaan pribadi saja, artinya itu murni dari kemanusiaan yang lemah dan berdosa. Ya, sebaliknya itu jelas dari inspirasi Roh Kudus. Misalnya dalam Kisah Rasul 4:25, ya, dikatakan, "Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hambamu Daud bapa kami, engkau telah berfirman." Ya, dan kemudian dikutiplah Mazmur pasal 2. Ya, ini berarti mazmur-mazmur yang disebutkan dari Daud, ya, itu berarti memang dari Roh Kudus. Ya, dengan perantaran Daud Allah berfirman. Ya, dan juga bahkan Yesus sendiri menyaksikan otentisitas mazmur-mazmur sebagai bagian dari kitab suci yang diilhamkan oleh Roh. Ya, ini kesaksian dari Yesus sendiri. Ya, di mana kita lihat contoh dalam Markus 12:36, Yesus mengutip Mazmur 110, dia katakan, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, ya, Yesus bilang, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata. Dan kemudian Yesus kutip Mazmur 110 ayat 1. Jadi Yesus sendiri, Tuhan Yesus, kita menyaksikan bahwa Daud menulis Mazmur itu bukan semata-mata dari kelemahannya manusia berdosa yang tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ya. Dan juga kalau kita bandingkan dengan 2 Samuel 23 ayat 1, ya, ini salah satu ayat dalam Perjanjian Lama yang memvalidasi bahwa Daud itu menulis dengan Roh Tuhan, ya, ada di dalam dia. Ya, kalau kita baca tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang diangkat tinggi, orang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada dalam lidahku. Ya, jadi Daud mengklaim Roh Tuhan ada di dalam dia dan firman-Nya ada di lidahnya. Ya, jadi nggak ada bagian dari Mazmur yang murni hanya dari manusia, bukan diinspirasikan oleh Roh Tuhan. Ya, nah ini artinya solusi pertama yang coba ditawarkan untuk meredakan kebingungan orang tentang Mazmur kutukan, kita melihat ada kelemahan seperti itu. Tapi kita belum selesai. Ini baru kelemahan yang pertama dan jawab. Nah, problem yang kedua dari masih solusi yang solusi yang pertama tadi, kalau kita menganggap itu Mazmur-Mazmur itu dari kelemahan Daud, maka kita melihat solusi itu mengabaikan karakter Daud secara utuh. Ya, mereka melihat kelemahan Daud. Ya, mereka nggak melihat Daud secara utuh, khususnya dalam sikap Daud yang tidak mendendam dan tidak memuaskan nafsu pembalasan terhadap musuhnya. Ya, itulah Daud apa adanya. Kita ingat sekali betapa 2 kali ada kesempatan baik Daud bisa membunuh Saul yang mengejar-ngejarnya dan membencinya amat sangat,
Tapi Daud menolak untuk membunuh Saul. Ya, saudara bisa baca di kedua bagian itu. Dan ini memperlihatkan Daud bukan orang yang pendendam dan ingin memuaskan nafsu pembalasan. Ya, nah ini kita bisa menjawab demikian. Nah, solusi yang kedua yang coba ditawarkan untuk meredakan kebingungan orang tentang Mazmur kutukan mengatakan begini, bahwa standar kehidupan spiritual dalam perjanjian lama itu berbeda dengan perjanjian baru, ya. Jadi ini melihat PL lebih inferior, lebih rendah dari PB. Ya, mereka bilang begini, Daud itu hidup dalam satu era, satu zaman di mana petunjuk etis tentang kehidupan spiritual itu belum berkembang utuh dan sempurna seperti yang kemudian terjadi di dalam perjanjian baru. Ya, jadi ini seolah-olah seperti ada yang mereka sebut bagian dari progressive revelation, pewahyuan yang progresif. Sudah banyak tahu istilah ini. Jadi ya etika spiritualitas PL memang belum utuh, belum sempurna. Jadi jangan harapkan sesuatu yang sempurna datang dari Daud. Ya, itu bagian yang masih terus berkembang sampai nanti di perjanjian baru disempurnakan. Nah, ini solusi yang coba ditawarkan untuk meredakan kebingungan kita. Ya, jadi mereka bilang kehidupan etis dalam PL itu didasarkan pada hukum pembalasan. Ya, kita tahu mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya, retaliation, ya. Sedangkan dalam PB katanya didasarkan pada prinsip kasih. Jadi mereka membedakan prinsip etika dalam PL dan prinsip etika dalam PB. Nah, bagaimana kita menjawab solusi yang sebenarnya tidak memuaskan ini? Kita lihat problem utamanya, pandangan ini merendahkan petunjuk kehidupan etis yang diajarkan dalam PL, maksud saya, perjanjian lama. Ya, yang tadi saya bilang menganggap PL itu inferior, lebih rendah. Nah, jangan lupa Rasul Paulus di dalam perjanjian baru kan tentu dia mengatakan 2 Timotius 3:16 segala tulisan, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, nah ketika Paulus bilang segala tulisan, ya, pasagrafe bahasa Yunani-nya, all scripture, itu artinya perjanjian lama. Ya, karena pada zaman Paulus abad 1 belum ada perjanjian baru yang utuh, yang dikanonisasi seperti kita hari ini. Ya, jadi kita melihat artinya itu termasuk Mazmur. Ya, dan tentu tidak memisah-misahkan Mazmur yang kutukan dan bukan kutukan. Ya, artinya bahkan dari Mazmur kutukan kita bisa belajar sesuatu. Ya, dia mengajar, dia menyatakan kesalahan, dia memperbaiki kelakuan, dan dia mendidik orang dalam kebenaran. Ya, tidak ada perbedaan antara kualitas etika spiritualitas di dalam PL dengan di PB. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ini sangat penting, saudara. Ya, saya harap slide ini diperhatikan baik-baik. Perhatikan, perjanjian lama itu juga mengajarkan apa? Untuk tidak mendendam dan menyerahkan pembalasan kepada Allah. Ya, jadi kalau orang bilang PL itu nggak menekankan kasih, ya salah. Ya, PL sangat mengajarkan untuk tidak mendendam dan serahkanlah pembalasan kepada Allah. Ya, Ulangan 32, 35, hakkulah dendam dan pembalasan, hak Tuhan. Ya, dan juga PL mengajarkan kasih kepada sesama. Kalau kita lihat Imamat 19 ini, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas. Ya, jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya, jadi kalau kita berkata etika dalam PL itu belum sempurna, baru nanti di PB disempurnakan, kita lihat PL juga menekankan apa yang ditekankan oleh PB, ya. Jadi apa yang disebut pewahyuan progresif itu bukan dalam hal etika yang kurang sempurna dan kemudian progresif jadi sempurna, bukan. Yaitu bicara soal sesuatu karya penebusan Allah untuk ya yang ciptaan yang sudah jatuh kemudian menjadi ciptaan baru, progres pewahyuan untuk keselamatan atau penebusan bagi ciptaan yang jatuh, bukan etika yang tidak sempurna menjadi sempurna. Ya, nah ini solusi kedua yang kita lihat. Solusi ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa doa kutukan itu ditujukan pada musuh rohani. Ya, itu bukan untuk manusia, itu untuk
spiritual enemies, ya, iblis, dan kuasa kegelapan, ya. Jadi menurut teori ini, maka nggak ada masalah dengan doa kutukan itu, karena kan nggak ditujukan kepada manusia. Boleh aja kita mengutuk si jahat, si iblis, ya. Nah, ini mungkin kalau diterima tanpa critical daya kritis, kita bisa lihat menjawab masalah. Oke, kalau gitu boleh dong kita mendoakan doa kutukan karena ini buat si iblis. Tapi masalahnya, saudara, kita lihat apakah tidak menjadi absurd ya, karena ada doa kutukan untuk anak-anak dan istri musuhnya. Ya, biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Ya, apakah iblis punya anak? Apakah iblis punya istri? Dan kita doakan anaknya iblis jadi yatim, istrinya iblis jadi janda, kan aneh kan, absurd kan? Ini pasti bukan spiritual enemies, ini physical enemies, musuh-musuh yang jelas manusia, physical, ya. Juga kalau kita lihat banyak Mazmur yang ditulis dalam konteks musuh fisik, ya, seperti Doeg, ya, dalam Mazmur 52 ayat 1, dan banyak Mazmur lain yang jelas-jelas konteksnya musuh yang mengepung itu secara fisik, bukan secara rohani, ya. Nah, maka kita melihat beberapa solusi yang coba ditawarkan itu tidak menjawab masalah kita yang dari awal tadi kita ajukan, apakah ini sesuatu yang pantas atau tidak pantas ada di dalam Alkitab. Nah, kalau begitu, bagaimana kita harus memandang dan mengerti Mazmur-Mazmur kutukan. Nah, di sinilah saya ingin masuk ke bagian berikutnya, yaitu isu-isu teologis untuk memahami Mazmur kutukan. Ya, ada 4 poin besar di sini yang saya ingin bahas. Yang pertama, supaya kita bisa mengerti dengan baik, poin pertama, kita perlu menyadari bahwa musuh-musuh dalam Mazmur kutukan itu bukan musuh pribadi pemazmur yang terkait masalah pribadi. Ya, bukan personal enemies. Ya, yang terkait masalah pribadi, misalnya orang pinjam utang nggak bayar. Waduh, kita jadi ingin mengutuk dia, ya. Bukan itu, ya, bukan masalah pribadi. Ya, bukan orang tipu kita terus kita kutuk gitu, ya. Bukan, bahkan maaf kalau ada keluarga kita yang dibunuh, dianiaya, dan kemudian kita dendam, kita mendoakan Mazmur kutukan ini untuk musuh-musuh yang merugikan hidup kita, atau kita difitnah dan sebagainya. Itu semua masalah pribadi. Ya, jadi perhatikan konteks musuh ini penting, ya, bukan musuh pribadi. Ya, jadi musuh-musuh yang dalam Mazmur kutukan itu adalah orang-orang yang memang meskipun memusuhi pemazmur, tapi mereka terutama adalah musuh-musuh Allah. Ya, ini penting sekali. Dan ini terkait dengan covenant, perjanjian Allah dengan umatnya. Ya, mereka jadi musuh Allah karena mereka hidup di luar dari covenant dengan Allah, dan mereka memusuhi, melawan covenant Allah itu. Ya, mereka tidak percaya dan mereka bahkan menyerang covenant dengan Allah itu. Ya, jadi mereka membenci pemazmur itu bukan sebagai pribadi saja, ya, tapi terutama sebagai umat Allah. Ya, karena pemazmur hidup dalam covenant, mereka menyerang si pemazmur itu. Ya, jadi ini bukan masalah pribadi belaka yang seperti saya bilang, hutang piutang yang belum dibereskan, tipu menipu, fitnah memfitnah, bukan itu. Ya, jadi dengan demikian kita melihat sebenarnya lawan sejati para musuh yang dikutuk itu bukan si pemazmur, ya, melainkan Allah. Ya, jadi Mazmur kutukan ini konteksnya bukan musuh pribadi pemazmur, tapi mereka sedang berhadapan sendiri dengan Allah. Ya, kalau kita mengutip film-film, dialog film tuh sering bilang, you have no idea who you are dealing with. Ya, kamu pemazmur seolah-olah bilang, kamu nggak tahu kamu berurusan dengan siapa, ya. Kamu menyerang saya, ini terkait dengan covenant saya dengan Allah, umat kami, umat Allah dengan Allah. Ya, jadi ini. Nah, saudara, kenapa kita bisa lihat sampai pada kesimpulan seperti ini? Saya mengutip Walter Brueggemann, ya, seorang ahli PL yang sangat-sangat terkenal dan disegani. Dia memperhatikan dalam seluruh kitab Mazmur itu penuh dengan yang dia sebut covenantal language, ya, bahasa-bahasa covenant, perjanjian, ya. Misalnya Daud atau pemazmur lain seringkali menyebut Yahweh, yaitu the Lord of Covenant, Allah perjanjian. Ketika menyebut Yahweh, atau dalam Alkitab kita Tuhan huruf besar semua, TUHAN huruf besar,
Itu sedang memanggil, mengingatkan kepada perjanjian yang diperbuat antara Allah dengan umatnya, yaitu covenantal language, atau seruan dalam bahasa covenantal yang lain untuk mengingatkan Allah pada janji-janji yang terkait dalam perjanjian kepada Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, dan sebagainya. Ya, pemazmur seringkali seperti berseru, Tuhan ingatlah ya kepada janjimu itu. Ya, jadi banyak bahasa covenantal di dalam Mazmur, termasuk Mazmur kutukan. Ya, dan satu hal yang lagi yang diperhatikan oleh Brueggemann itu yaitu banyak pemazmur mengingatkan Tuhan untuk memperlihatkan hesed, ya, bahasa Ibrani, kasih setianya kalau LAI menerjemahkan itu. Kalau bahasa Inggris macam-macam terjemahannya, ada loving kindness, ya, ada kindness, faithfulness, dan sebagainya. Itu memang kata yang dalam sekali, susah diterjemahkan hanya dari satu kata, ya, hesed. Ya, jadi itu adalah kasih setia covenantal yang Allah hanya janjikan kepada umatnya yang mengikat perjanjian dengan Dia. Ya, jadi konteks Mazmur itu seluruhnya ada di dalam satu relasi covenant antara umat Allah dengan Allah. Dengan demikian, ketika bicara soal musuh, ya, maka musuh itu sedang bukan bermusuhan dengan secara pribadi dengan sang pemazmur, tetapi mereka sedang bermain-main, berurusan dengan Allah. Ya. Nah, kalau kita lihat karakter musuh dalam Mazmur kutukan, contoh dari 2 Mazmur, ya, 35 ayat 1 pertama, saudara lihat, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Ya, jadi musuhku itu adalah musuhmu juga, Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kalau ini cuma masalah pribadi? Ini bukan masalah pribadi, ini masalah covenant. Ya, atau Mazmur 83. Mereka yang mengadakan permufakatan licik melawan umatmu. Ini bicara covenant. Dan dengan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa. Sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati engkau. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Saudara lihat, siapa yang dilawan musuh-musuh pemazmur? Sebenarnya bukan Daud atau pemazmur itu, tetapi tidak lain mereka melawan Yahweh sendiri. Mereka menjadi ancaman untuk kesejahteraan atau well-being dari umat Allah itu. Ya. Nah, saudara, kalau melihat prinsip hal ini, maka kita melihat prinsip di dalam yang paling mendasar dari Mazmur kutukan adalah bahwa doa kutukan itu bukan dinaikkan dalam konteks masalah dan dendam pribadi. Ya, jadi mereka itu sedang berhadapan dengan Allah karena mereka menentang, pemazmur menentang musuh-musuhnya karena musuh-musuhnya menentang Allah, menyerang kehormatan Allah. Ya, jadi doa kutukan bukan dinaikkan dalam konteks masalah dan dendam pribadi, melainkan konteks serangan terhadap umat yang mempunyai covenant dengan Yahweh. Ya, dengan demikian tentu kalau kita boleh sedikit mencuri start ke aplikasi, jangan aplikasikan doa ini untuk musuh pribadi. Ya, kalau saudara ada orang pinjam uang tidak bayar kepada saudara, jangan naikkan doa kutukan. Oh Tuhan, rontokkanlah gigi orang itu, pinjam uang tidak bayar, ya, rontokkan giginya. 1 gigi untuk setiap 1 juta yang dipinjam. Ya, jadi kalau pinjam 10 juta, 10 gigi dirontokkan. Ya, bukan caranya kita berdoa seperti itu. Ya. Nah, apa yang menjadi concern Daud? Ya, itu bukan balas dendam, bukan retaliation, melainkan apa? Vindication, yaitu dia dibenarkan, ya, agar Tuhan membenarkan dirinya karena terbukti dia hidup sesuai tuntutan covenant. Ya, jadi ketika orang lain memojokkan dia, ketika musuh-musuhnya melihat banyak hal yang pemazmur ini ingin dicelakakan, seolah-olah dia salah, ya. Nanti kita akan lihat berkali-kali pemazmur merasa dia tidak salah, dia benar, ya. Maka dia minta, Tuhan, Engkau buktikan saya benar, ya. Nah, Engkau nyatakan saya dalam perkara ini tidak salah, saya hidup sesuai dengan perjanjian. Nah, inilah pentingnya kita mengerti konteks Mazmur kutukan di dalam covenant. Yang kedua, saudara, prinsip dasar yang membenarkan doa-doa kutukan adalah bahwa covenant antara Allah dengan umatnya memang mengandung kutuk bagi musuh-musuh Israel. Ya, sekali lagi, covenant, perjanjian antara Allah dengan umatnya itu memang mengandung kutuk bagi musuh-musuh Israel. Nah, ini dasarnya, Kejadian 12 ayat 3, dalam perjanjian Allah dengan Abraham, covenant itu, kita lihat di situ Tuhan berkata,
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini sangat basic, ya. Tuhan memberkati siapa yang memberkati Israel, dan mengutuk semua orang yang bermusuhan dan mengutuk Israel. Ya. Dan ini menjadi satu basic yang penting. Maka berdasarkan covenant dengan Abraham yang tidak bersyarat ini, dan Daud sebagai perwakilan dari bangsa Israel, representatif, dia mempunyai segala hak untuk memohon Tuhan melaksanakan apa yang Tuhan janjikan. Jadi ini seperti mengklaim janji Tuhan. Ya, Tuhan, nyatakanlah apa yang engkau sudah firmankan, yaitu mengutuk semua orang yang menyerang dan memusuhi umat pilihan Allah. Dalam konteks inilah kita melihat apa yang sedang didoakan concern daripada Daud ini. Ya, jadi doa kutukan Daud itu mempunyai akar di dalam janji Tuhan sendiri. Nah, so kalau kita lihat kisah Bileam, kan terkenal sekali bagaimana Raja Balak menyewa jasa Bileam untuk mengutuk Israel, tapi kita tahu ceritanya kemudian Tuhan mencegah, bahkan menaruh kata-kata berkat di dalam mulut Bileam, sehingga waktu dia mau mengutuk yang keluar malah berkat. Ya, dan uniknya, dalam penutupan berkat Bileam itu, dia mengucapkan ini yang dikatakan dalam janji kepada Abraham itu, diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ya, jadi mengingatkan kembali kepada covenant Allah dengan Abraham. Bangsa Israel mendengar berkat ini, mereka ingat Allah setia pada perjanjiannya. Ya, dan hal ini memperlihatkan ada hubungan yang erat antara umat perjanjian Allah dengan berkat dan kutuk. Ini memang sistem di dalam covenant yang Allah buat dengan umatnya. Yang memang hukumnya berjalan demikian. Dan kemudian hukum berkat dan kutuk ini menjadi semakin jelas, ya, dan mencapai kulminasi puncaknya di akhir kitab Ulangan, yang kita bisa lihat di situ ada satu list daftar berkat dan kutuk. Ya, kita bisa lihat nanti dalam Ulangan 27, 28, yaitu ada sejumlah list berkat, ya, kamu akan diberkati kalau, ya, dan kemudian yang mengerikan, kamu akan dikutuk jika engkau melakukan hal. Jadi intinya apa? Berkat untuk ketaatan dan kutuk untuk ketidaktaatan. Dan apa yang mengejutkan, saudara, kalau saudara lihat, daftar kutuk itu panjangnya 4 kali lipat daftar berkat. Ngeri sekali, saudara. Ya, daftar kutuk itu jauh lebih panjang daripada daftar berkat. Ya, ini artinya betapa harus hati-hatinya umat Allah hidup. Nah, saudara, disinilah dalam poin kedua ini, poin teologis ini, kita melihat konsep yang penting dalam Mazmur kutukan, yaitu konsep retributive justice, ya, keadilan retributif, ya, dalam berkat dan kutuk. Itu terdapat dalam covenant Allah dengan umatnya. Ya, apa yang dimaksud konsep retributive justice? Yaitu dari kata retribusi, kita tahu retribusi itu bayar, ya, ganjaran, ya, yaitu berkat untuk yang taat dan kutuk untuk ketidaktaatan. Itu adalah retributif, ya. Jadi memang di dalam ikatan hubungan Allah, perjanjian Allah dengan umatnya itu ada konsep retributive justice yang ditetapkan. Maka kita melihat pola berkat dan kutuk dalam seluruh Pentateuch, ya, dari Kejadian sampai Ulangan ini memperlihatkan bahwa konsep itu berasal dari Allah sendiri. Ya, ketika pemazmur mengutuk, itu karena musuh-musuhnya melawan Allah. Dan mereka patut menerima apa yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu kutuk untuk ketidaktaatan atau pemberontakan. Ya, jadi Tuhan sendiri yang menentukan pola kutukan ini, bukan pemazmur yang seenaknya memasukkan pola itu. Ya, jadi saudara, dengan demikian doa kutukan oleh pemazmur menemukan fondasinya dalam kutukan Allah sendiri kepada musuh-musuhnya, dan ini bukan buatan manusia. Ya, Mazmur kutukan mempunyai akar dalam teologi berkat dan kutuk yang ada dalam covenant, perjanjian Allah dengan umatnya. Dan di sini kita melihat bahwa inti dari Mazmur kutukan bukan pembalasan dendam, sekali lagi, ya, bukan retaliation, melainkan agar keinginan, harapan, permohonan agar retributive justice tadi itu ditegakkan. Ya, ini sebuah doa, Tuhan, tegakkanlah keadilan seperti janjimu, berkat untuk yang taat dan kutuk
untuk ketidaktaatan. Ya, Tuhan tegakkan itu. Jadi ini satu doa untuk seperti tanda kutip mengingatkan Allah pada janjinya dan karakter Allah yang adil. Ya, dan ini jauh dari urusan balas dendam. Ini poin kedua, prinsip teologi kedua. Ya, prinsip ketiga, perhatikan tujuan utama dari Mazmur kutukan bukan untuk memuaskan pemazmur karena musuh-musuhnya celaka. Ya kalau kita tadi baca doa-doanya ngeri ya, kayaknya puas ya kalau mereka celaka ya, puas ya kalau mereka dihapus namanya dari kitab kehidupan, puas ya kalau mereka jadi janda, kalau suaminya mati semua ya. Bukan, itu sama sekali nggak ada urusan pemazmur dipuaskan. Ya, tapi apa? Menyatakan kemuliaan Allah. Ya, the glory of God. Ini penting sekali. Ya, jadi pemazmur dalam Mazmur kutukan itu kita kalau perhatikan Mazmur-Mazmur itu menyerahkan segala penghakiman dan pembalasan itu kepada Allah. Sesuai dengan firman Tuhan kan, hakulah pembalasan. Ya, nggak boleh manusia umat Allah membalas dendam. Itu urusan Tuhan. Ya, hukuman itu haknya Tuhan. Ya, maka pemazmur menyerahkan semuanya kepada Allah dan dia berdoa minta Allah bangkit untuk membalas kejahatan musuh-musuhnya. Ya, pemazmur atau Daud sama sekali tidak pernah minta izin supaya dia bisa membalas itu. Ya, dia tidak pernah bilang berilah aku kekuatan pedang untuk melakukan pembalasan. Daud atau pemazmur tidak pernah berdoa untuk dirinya melakukan, tapi Allah yang melakukan. Ya, jadi Allah akan melakukannya untuk membela reputasi dan kemuliaannya sendiri. Dan ini sesuatu hal yang sangat sentral dalam pengenalan kita kepada Allah. Allah sangat concern tentang reputasinya dan kemuliaannya, dan dia tidak kompromikan itu sedikit pun juga. Dan menyatakan keadilannya, dalam hal ini retributive justice, itu adalah sesuatu yang memang dia lakukan. Dan dia akan lakukan. Ya, bukan untuk demi si pemazmur, tapi demi dirinya sendiri. Maka saudara, kerinduan pemazmur yang utama bukanlah kehancuran dari para musuhnya. Ya, meskipun kita lihat seperti ingin melampiaskan dendam, tapi bukan itu. Melainkan concern utama, kerinduan utama pemazmur adalah kemuliaan Allah dinyatakan. Ya, dan ini poin teologis yang ketiga yang penting, the glory of God. Dan keempat, sang pemazmur mempunyai keyakinan bahwa dia berjalan dalam kebenaran. Oleh sebab itulah, tadi kita sudah membahas dia meminta vindication, yaitu Allah benarkan saya. Prove me right, oh Lord. Begitu ya. Buktikan saya benar ketika semua orang menuduh saya salah dan ingin menghancurkan saya, Tuhan buktikan saya benar. Dan pemazmur dalam Mazmur-Mazmur kutukan itu memperlihatkan hidupnya yang benar. Ya. Kalau kita baca Mazmur-Mazmur kutukan, pemazmur biasanya mengontraskan celah dari musuh-musuhnya dengan dirinya yang hidup dalam kebenaran dan menjaga integritasnya. Ya, jadi ada satu kontras antara pemazmur dengan musuh-musuhnya. Ya, misalnya Mazmur 35 ayat 7, ya, dia bilang tanpa alasan mereka memasang jaring jerat terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Atau Mazmur masih ayat Mazmur nomor yang sama ayat lain, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Ya, baik jahat. Ya, atau Mazmur 69 yang saya bilang populer sekali, Mazmur kutukan yang populer. Orang-orang membenci aku tanpa alasan, lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Ya, sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Kontras kan? Ya, mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Nah, disinilah saudara kita melihat kenyataan ini menguatkan pemahaman bahwa Mazmur kutukan beroperasi dalam kerangka covenant dengan Allah. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang benar yang berani mendoakan hal seperti itu, karena dia yakin dirinya benar. Ya, ini bukan masalah dendam pribadi, ya, tapi justru dalam ketidakberdosaan dia menaikkan doa kutukan seperti itu, karena dia di posisi yang benar. Dan ini satu poin penting mengingatkan umat Allah betapa seriusnya, betapa Allah serius terhadap kekudusan hidup umatnya. Ya. Nah, saudara, maka kita melihat dari isu-isu teologis ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, ternyata Mazmur kutukan sangat berpusat kepada Allah atau teosentris.
dan sama sekali tidak berpusat kepada manusia. Ya, dia jauh dari urusan dendam pribadi, dia jauh dari kesadisan manusia dan kelemahan manusia yang tidak bertumbuh dalam rohaninya mengucapkan doa yang tidak pantas, bukan itu. Ya, tapi ini berpusat kepada Allah, teosentris. Maka melalui apa yang sudah kita bahas dalam 4 poin barusan, maka kita bisa melihat kesimpulan Mazmur kutukan ini didasarkan pada apa? Tadi kita sudah lihat covenant, perjanjian dengan Allah, kemudian juga didasarkan pada harapan Allah menegakkan keadilannya, retributive justice itu, meninggikan kedaulatan Allah, Allah yang membalas bukan pemazmur, ya. Dan kemudian tujuan akhirnya for the glory of God, kemuliaan Allah. Sudah lihat, perjanjian dengan Allah, keadilan Allah, kedaulatan Allah, kemuliaan Allah. It's all theocentric. Itu semua berpusatkan kepada Allah. Jadi saudara, kita melihat Mazmur kutukan ini begitu indahnya, dan sama sekali sebenarnya kalau kita mengerti konteksnya jauh dari urusan dendam pribadi, sumpah serapah pribadi, dan concern untuk kehancuran musuh-musuh pribadi. Tidak sama sekali ada arah ke sana di dalam Mazmur-Mazmur kutukan. Nah, terakhir kita melihat Mazmur kutukan dan perjanjian baru. Ya, ini penting kan, tadi pertanyaan awal kita apa? Apakah teologi Mazmur kutukan ini sejalan dengan seluruh teologi Mazmur? Kita sudah lihat sejalan, ya, itu konteks covenantal. Dan apakah sejalan dengan seluruh konteks PL? Kita temukan sejalan, itu Pentateuch menjadi dasar dari Mazmur kutukan, ya. Dan sepanjang perjanjian lama kita melihat konteksnya adalah Allah menghukum yang tidak taat dan menyelamatkan atau memberkati yang taat. Ya, itu sejalan dengan seluruh perjanjian lama. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru yang tadi di awal kita curiga, kok banyak kontradiksi, kok banyak ketidakcocokan. Kita sudah lihat beberapa contoh ayat kasih yang radikal, pengampunan yang radikal, itu apakah sesuai dengan Mazmur kutukan? Nah, mari kita sekarang melihat bagaimana terang perjanjian baru melihat Mazmur kutukan. Nah, saudara, kita perlu pertama melihat pemakaian Mazmur kutukan dalam PB. Ternyata banyak, ya. Nah, tentu hal yang penting pertama itu kita perlu mengerti satu hal, kitab Mazmur, saudara, ternyata adalah salah satu kitab yang paling banyak dikutip oleh Yesus dan para penulis PB. Ini penting. Kalau kita survei, saudara, ada 3 kitab PL, Perjanjian Lama, yang paling banyak dikutip dalam PB, yaitu apa? Mazmur, Ulangan, dan Yesaya. Itu 3 kitab yang paling banyak dikutip. Dari Mazmur termasuk. Ini berarti tentu termasuk Mazmur kutukan. Ketika Yesus dan para penulis PB merujuk kepada kitab Mazmur, ini artinya mereka menerima kesatuan kitab Mazmur itu sebagai kesatuan yang utuh. Mereka tidak pernah memisah-misahkan Mazmur yang diinspirasikan Roh Kudus atau yang tidak diinspirasikan Roh Kudus. Tidak ada. Ya, jadi ketika satu Mazmur diterima atau bahkan dikutip, itu artinya keseluruhan kitab Mazmur itu diterima dan diakui. Ya, jadi termasuk itu adalah Mazmur-Mazmur kutukan di dalamnya. Nah, sudah lihat contoh lain. Nah, itu ketika bicara soal Yudas Iskariot yang sudah mati, ya di awal kitab Kisah Para Rasul, dan ketika mereka murid-murid berkumpul bicarakan pengganti Yudas Iskariot, Petrus, perhatikan, mengutip bahkan dari 2 Mazmur kutukan sekaligus, yaitu 69 dan 109. Ya, tadi saya sudah bilang. Nah, saudara lihat nanti Mazmur 69 itu Mazmur kutukan yang sangat kuat. Ternyata adalah Mazmur yang sangat banyak dikutip dalam Perjanjian Baru. Wow, kalau saya tadi lihat listnya ayat-ayat PB yang mengutip atau memberi allusion atau rujukan kepada Mazmur 69 itu banyak sekali. Ya, dan juga 109. Nah, perhatikan Petrus bilang di Kisah Rasul 1, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Tadi kita ada baca sedikit kan, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Itu dari Mazmur 109. Jadi bahkan Petrus pun mengutip Mazmur kutukan yang dianggap haram untuk orang percaya zaman ini. Ya, bahkan dalam rangka mencari pengganti Yudas Iskariot, yaitu Matias, itu didasarkan kepada Mazmur kutukan. Ya, biarlah jabatannya diambil orang lain. Ya, jadi
jelas kitab Mazmur, termasuk Mazmur kutukan, itu diterima luas di dalam dunia perjanjian baru. Yesus sendiri, saudara, juga mengutip dari Mazmur 69 tadi yang populer itu. Ya, dalam Yohanes 15:25, Yesus berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Ya, dan sekali lagi prinsip penting ketika orang mengutip satu ayat saja dari Mazmur, itu berarti dia menerima seluruh Mazmur itu. Kita nggak bisa bilang, oh ya, Yesus cuma menerima 2 ayat, dia menolak sekian ayat, tidak. Ya, itu prinsip orang Yahudi, menerima satu ayat atau mengutip satu ayat, itu yang dimaksud adalah konteks seluruh Mazmur itu. Ya, jadi Yesus sendiri mengutip Mazmur kutukan, bukan cuma Petrus. Ya, dengan demikian, sudah kita melihat Mazmur kutukan itu diterima dan dipakai sebagai bagian dari kanon kitab suci oleh Yesus dan gereja mula-mula. Tidak ada kesan malu mengakui adanya Mazmur seperti itu. Ya, tidak ada usaha untuk menutup-nutupi Mazmur yang kelihatan tidak rohani seperti itu. Ya, karena ini memang adalah bagian dari kanon kitab suci. Nah, maka kita melihat pemakaian Mazmur kutukan ternyata luas di dalam PB. Hal yang kedua terkait dengan PB, ini penting sekali, saudara, yaitu teologi dari Mazmur kutukan, yang tentu kita ambil dari PL tadi, itu juga sejalan ternyata dengan teologi dalam perjanjian baru. Ya, jadi in accordance with New Testament, ini bukan bertentangan. Ya, jadi Mazmur kutukan, saudara, sebenarnya tidak berlawanan. Ini penting sekali, tidak berlawanan sama sekali dengan pengajaran Yesus dan para rasul tentang kasih dan pengampunan. Ya, karena kita sudah lihat perjanjian lama itu punya standar yang sama. Tadi kita sudah baca di Ulangan maupun di Imamat, ajaran tentang tidak membalas dendam, tentang mengasihi, ya, dan menyerahkan penghakiman kepada Allah. Ya, itu sejalan. Ya, tidak menentang pengajaran Yesus dan para rasul tentang kasih dan pengampunan. Karena apa? Penekanan Mazmur-Mazmur kutukan itu memang bukan pada pembalasan pribadi, dendam pribadi, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, di sisi lain, perjanjian baru juga konsisten melihat bahwa orang yang mengeraskan hati untuk menolak Yesus dan Injil itu adalah orang-orang yang terkutuk. Nah, ini perlu kita tahu dan sadari juga. Ya. Jadi bukan tidak ada kutuk dalam perjanjian baru. Ya, PB secara konsisten melihat siapa yang memusuhi Allah, siapa yang menjadi seteru salib Kristus, itu terkutuk. Nah, coba lihat perkataan Paulus di sini, Galatia 1 ayat 89. Ya, Paulus bilang, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, ini orang sering bilang anatema, kan bahasa Yunani dia kutuk itu. Ya, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, ini keras sekali, ya, bahkan diulangi oleh Paulus dalam 2 ayat berturut-turut. Nggak cukup sekali, sebenarnya isinya kan mirip, sama kan. Tapi Paulus sampai perlu ulangin lagi, ini artinya penting banget. Ya, dan apa yang penting itu, hati-hati. Ya, jangan berpikir memusuhi Allah, menjadi seteru dari salib atau Injil itu bisa melenggang kangkung tanpa konsekuensi. Ya, Paulus bilang cursed, ya, terkutuklah dia, ya. Dan juga di dalam 1 Korintus 16:22, Paulus juga yang bilang apa? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Ya, ini jelas menggambarkan orang yang di luar daripada hubungan dengan Kristus. Ya, bukan berarti kalau kasih kita lemah, kita terkutuk, bukan. Itu jangan dipandang demikian. Ini benar-benar orang di luar keselamatan. Ya. Tidak mengasihi Tuhan, yang tidak mau menerima anugerah Allah dalam hidupnya, ya, terkutuklah dia, Maranatha. Ya. Jadi kita lihat ternyata sejalan, ya, kalau di perjanjian baru ada ajaran tentang kasih, pengampunan, bahkan Paulus sendiri yang tadi kita baca di awal Roma 11, ya, dia bilang jangan mengutuk, tapi berkatilah. Dia sendiri mengutuk. Paulus sendiri mengutuk, tapi perhatikan, bukan mengutuk musuh personal, tapi mengutuk seteru salib Kristus, mengutuk orang yang menolak Injil, memutarbalikkan Injil. Khususnya ini di jemaat Galatia. Ya, jadi ini bukan personal matter, ya.
istilahnya nothing personal di sini. Ini urusan dia dengan Tuhan. Ya, ini yang difokuskan oleh Paulus. Nah, Yesus sendiri, Tuhan Yesus juga mengucapkan doa-doa kutuk dalam pelayanannya untuk mereka menentang dia dengan keras kepala. Jadi sekali lagi, ini bukan personal matter, ini masalah orang yang di luar kerajaan Allah atau orang di dalam kerajaan Allah. Ya, nah, saudara bisa lihat nanti Matius 11 ayat 20 sampai 24, ya saya mungkin baca satu ayat saja, ayat 21. Celakalah engkau hai Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ya, dan seterusnya itu semua kata-kata kutukan. Ya, atau dalam Matius 23 terkenal sekali seri celakalah itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya. Dan tepatnya di ayat 33, Yesus bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Ya, keras sekali perkataan Yesus itu. Ya, Yesus yang mengajarkan mengasihi, ya mengampuni, memberkati, tapi juga ada kata-kata doa kutuk dari mulut Yesus. Ya, atau Yesus mengutuk pohon ara untuk tidak berbuah lagi selama-lamanya, itu adalah mengutuk para pemimpin agama Yahudi. Ya. Dan juga Matius 18 ayat 6 dan 7 nanti saudara lihat, ini beberapa contoh ya bagaimana Yesus juga mengutuk. Dan perhatikan satu hal yang menarik. Kita ingat kan Yesus pernah mengutus murid-muridnya dalam mission trip mereka, ya. Dan Yesus berpesan apa? Kalau kita lihat misalnya dalam Matius 10:14, apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ya, saudara, itu apa itu? Mengebaskan debu dari kaki itu simbol kutukan. Ya, artinya kota itu, rumah itu menolak Injil, menolak kerajaan Allah, yang menolak keselamatan anugerah yang begitu besar. Yesus bilang apa? Keluar, kebaskanlah debunya. Itu terkutuk. Gitu. Nah, maka Paulus menjelaskan mungkin tentu secara tidak, ya ini dalam Kisah Rasul, artinya Lukas yang memberi satu tambahan penjelasan. Ya, Paulus ketika dia memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, kalau kita lihat di Kisah Rasul 18 ayat 6 apa? Ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Jadi mengingatkan kita pada pemazmur, kan? Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ya, Paulus ucapin apa? Kutukan bukan? Itu kutukan. Ya, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Ya, jadi mengebaskan debu dari kaki, dari pakaian itu sebagai satu simbol kutukan kepada musuh-musuh Allah yang keras kepala, tidak mau menerima Injil. Ya. Dan masih ada sekian banyak ayat lagi di dalam Perjanjian Baru di mana itu ada unsur harapan kutukan, doa kutukan di dalamnya. Ya, dari Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 13, 2 Timotius 4 ayat 14, Wahyu, itu banyak sekali Wahyu. Ya. Karena waktu saya tidak bisa tampilkan semuanya di sini. Ya. Tapi kita lihat kesimpulan kaitan Mazmur kutukan dan Perjanjian Baru. Jadi, saudara, teologi kutukan, doa kutukan kepada musuh-musuh Allah, itu memperlihatkan kesinambungannya di dalam PL dan PB. Ada kontinuitas, bukan sesuatu yang nggak nyambung, ya, bukan sesuatu yang kemudian disempurnakan. Tidak, itu konsisten, ada benang merah dari awal sampai akhirnya, PL dan PB. Ya. Nah, kemudian Mazmur kutukan dengan demikian harusnya tetap mempunyai tempat dalam ibadah dan khotbah gereja-gereja masa kini. Why not? Ya, karena ini bicara soal keadilan Allah, ini bicara soal kemuliaan Allah, dan ini bicara soal tidak main-main penghakiman Allah untuk mereka yang menolak. Ya, jadi ini sesuatu yang konsisten dari awal sampai akhirnya. Maka saudara, ini kesimpulan-kesimpulan penting. Mazmur-mazmur kutukan sama sekali tidak berlawanan dengan pengajaran Yesus dan para rasul tentang kasih yang radikal dan pengampunan. Tidak ada kontradiksi sama sekali, tidak ada hal yang berlawanan. Ya, pengajaran Yesus juga di sisi lain sama sekali tidak meniadakan mazmur kutukan atau menggantinya. Ya, dalam hal ini Yesus nggak pernah bilang lupakan
yang Daud bilang, ya, sekarang ada hukum yang baru, hukum kasih. Bukan, hukum kasih tidak menggantikan Mazmur kutukan. Ya, jadi kita melihat tadi, ingat Imamat juga sudah mengatakan hukum kasih itu kan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi Yesus tidak pernah mengganti atau meniadakan hukum doa-doa dalam Mazmur kutukan. Dan satu lagi, ternyata penekanan terhadap retributive justice itu juga kuat di dalam perjanjian baru. Tadi kita sudah lihat di PL, ya, maka kenapa tadi seperti mengebaskan debu itu seperti memohonkan penghakiman Allah untuk mereka yang memang tetap keras kepala. Ya, itu keadilan yang retributif. Kamu menolak, kamu dapat akibatnya. Ya, kamu tidak taat, kamu terima akibatnya. Ya, inilah penekanan terhadap retributive justice di dalam perjanjian baru. Jadi bagi mereka yang melawan Allah, melawan kemuliaan Allah dan Injilnya, penghakimannya akan sangat jelas untuk mereka. Kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan aplikasi. Maka saudara, apa yang kita bisa belajar dari Mazmur-Mazmur kutukan malam ini? Pertama, teologi dari Mazmur kutukan itu sejalan ya dengan pengajaran seluruh kitab Mazmur. Tidak ada kontradiksi. Bahkan dengan seluruh perjanjian lama dan bahkan dengan seluruh perjanjian baru. Itu artinya seluruh kitab suci memperlihatkan satu benang merah dan tidak ada hal yang kita harus melihat sebagai kontradiksi. Ya, baik PL maupun PB mengajarkan kasih, pengampunan, dan menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Ya, tetapi juga mengajarkan peringatan kepada lawan-lawan Allah bahwa mereka akan menerima akibatnya. Itu semua ada baik di PL maupun di PB. Yang kedua, Mazmur kutukan, hati-hati, bukan doa bagi musuh-musuh pribadi, ya, dan bukan untuk melampiaskan dendam pribadi. Jangan kita pakai untuk orang-orang yang kita benci, ya, yang jahat kepada kita. Wah, kita besok-besok doain seperti Daud mendoakan ini ya, biar dia jadi anak yatim. Waduh, kasihan, ngeri sekali. Ya, nggak boleh. Ya, kita tidak mendoakan untuk musuh pribadi kita. Melainkan harus dilihat dari perspektif doa umat Allah yang terikat covenant dengan Allah. Ya. Dan yang ketiga, Mazmur kutukan harus tetap dipakai secara pribadi maupun ibadah raya di gereja. Jangan dihapuskan, jangan dihindari. Karena apa? Mazmur kutukan itu sangat teosentris. Tadi kita sudah lihat. Sangat berpusat kepada Allah, kepada keadilan Allah, kemuliaan Allah. Ya. Dan Mazmur kutukan ini dari aplikasi praktisnya menolong kita, mengingatkan kita agar selalu teosentris dalam cara pikir kita, dalam doa kita, dan di dalam kehidupan kita. Ya, Mazmur kutukan justru bisa jadi satu guide yang baik untuk kita. Ya, karena kita diingatkan kembali kepada janji Tuhan, ya, kepada skema Allah, ya, kepada cara kerja Allah, dan bagaimana kepada kekudusan Allah. Itu menolong kita teosentris banget. Ya. Nah, kemudian Mazmur kutukan itu menolong kita untuk senantiasa berharap kepada Allah ketika menghadapi penganiayaan dan ketidakadilan yang diderita gerejanya. Ya, Indonesia meskipun tidak sampai separah mungkin negara-negara yang radikal sekali terhadap kekristenan, tapi sedikit banyak juga mengalami bukan penganiayaan, ketidakadilan karena iman Kristen kita. Ya, nah disitulah kita melihat Mazmur ini sangat relevan untuk berharap kepada Allah. Ya, Mazmur-Mazmur kutukan menolong kita untuk dengan sabar menantikan Allah membenarkan kita. Ya, kita dihina, kita dituduh orang bodoh kok percaya salib. Ya, kalau sudah lihat komen-komen di berita-berita itu kadang-kadang nggak disensor itu ya, mengatakan apa tentang Yesus itu sangat menjijikkan, sangat membuat kita marah gitu ya. Tapi ya saudara, Mazmur ini mengingatkan kita nanti satu hari Tuhan akan membenarkan kita. Bukan kita yang bodoh, mereka yang bodoh kalau menolak Injil itu. Ya, jadi kita dikuatkan untuk menantikan vindication, kita dibenarkan pada waktunya. Dan Mazmur kutukan sangat membantu. Lihatlah satu kalimat dari Martin Luther, dia bilang apa? Kita harus berdoa supaya musuh-musuh kita dipertobatkan, ya, dan menjadi kawan kita. Tapi kalau tidak, ya, biarlah di dalam semua perbuatan mereka dan rancangan mereka itu mental dan gagal dan tidak ada sukses dan mereka akan binasa
Bukannya Injil dan kerajaan Kristus yang binasa, tapi mereka yang binasa. Saudara lihat, ini prinsip yang penting untuk kita anut dalam berelasi dengan sesama kita. Ya. Dan terakhir, yaitu Mazmur kutukan menolong kita untuk bersimpati kepada mereka yang menderita karena ketidakadilan, penganiayaan, dan kekerasan, terutama karena iman, juga menolong kita untuk peduli pada mereka dan mendoakan mereka. Ya, berkali-kali ketika saya mendapati berita penganiayaan, kekerasan kepada orang Kristen, orang saudara seiman di berbagai tempat, saya mengingat Mazmur-Mazmur kutukan, dan saya berdoa, Tuhan, mereka telah melakukan ini, terkutuklah mereka, jikalau mereka tidak mau bertobat. Nyatakanlah keadilan-Mu. Saya berdoa seperti pemazmur berdoa. Ya, dan itu boleh. Ya, tapi kita mendoakan untuk keselamatan mereka. Karena salah satu Mazmur kutukan, saya lupa, mungkin 53 atau 35, itu mendoakan justru supaya musuhnya berbalik kepada Allah. Ya, jadi kita melihat ada unsur itu juga, dan kita bisa memakainya. Mungkin sayang kalau tidak saya tampilkan slide terakhir, yaitu sebenarnya dalam Perjanjian Baru ada satu intisari Mazmur kutukan. Ya, nah penasaran di mana tuh intisari Mazmur kutukan dalam Perjanjian Baru? Itu dalam surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Ya, pasal 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Ya, kita lihat ya. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Inilah concern pembalasan, bukan musuh pribadi. Ya, mereka yang tidak mau mengenal Allah dan menaati Injil. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Nah, saudara, ini kalimat-kalimat yang sangat indah, tapi sekaligus juga keras ya oleh Rasul Paulus. Dan ini sebenarnya saudara lihat gambaran Mazmur kutukan, bukan di dalam ayat-ayat ini kan, pembalasan Tuhan kepada mereka yang menindas orang benar, yang menolak Allah, menolak Injil Allah. Dan ini sebenarnya yang kalau ditanya kristosentrisnya bagaimana, inilah saudara ya, pada waktu Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Kelak penghakiman itu adalah milik Kristus Yesus. Ya, dan ketika kita berdoa, Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, ya kita berharap untuk satu justice ditegakkan, dan tentu itu artinya juga judgment bagi mereka yang menolak dan melawan kerajaan Allah dan segala pesan di dalam kerajaan itu. Demikian sharing saya. Saat ini kita akan masuk di dalam tanya jawab. Beberapa pertanyaan sudah masuk, Pak John. Mazmur kutukan dibuat saat orang lain menyerang Yahweh. Jika diimplementasikan pada zaman sekarang di dunia maya, ada beberapa orang agama lain yang terang-terangan menyerang Tuhan kita dan menjelek-jelekan kekristenan. Dalam hal sejenis lainnya, ada hal-hal, ya tadi Pak Johan juga menyinggung tentang misalnya ada yang mengatakan Yesus lahir di dunia, terus dan sebagainya. Pertanyaannya, berarti kita boleh berdoa seperti yang tertera dalam Mazmur kutukan untuk menyerang mereka yang menyerang Tuhan kita. Lalu yang satu lagi adalah, jikalau doa kutukan adalah dalam konteks untuk menyatakan kemuliaan Allah karena musuh-musuh Allah melecehkan nama dan kemuliaannya, jika demikian bagaimana dengan orang-orang saat ini yang membakar gereja, melecehkan kemuliaan Allah, contohnya dilakukan pemimpin agama tertentu, memfitnah orang percaya, apakah kita boleh berdoa seperti halnya formulasi doa kutuk PL dan PB? Dua itu dulu, Pak. Baik, makasih Pak John Lee dan saudara-saudara untuk pertanyaannya. Mungkin ini sebenarnya pertanyaan yang hampir sama jawabannya, ya. Tapi mungkin yang pertama soal media sosial tadi ya, di medsos memang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita lihat ada berita yang terkait dengan agama itu sering lah, atau pejabat yang Kristen gitu ya, seperti Ahok itu pasti
sering diserang masalah agamanya. Nah, menurut saya sih karena kita sebenarnya nggak tahu persis itu siapa, motivasinya apa ya, apakah dia menulis itu memang dalam satu pengetahuan yang dalam tentang agamanya dan agama kita dan atau apapun ya. Artinya kita nggak bisa menghakimi apapun di situ. Saya kira kita nggak usah banyak ambil pusing ya. Kan tentu kita tidak perlu setiap kali baca berita lihat komen-komen terus langsung ambil Mazmur doa kutukan untuk mereka ya. Nggak perlu, itu saya kira bukan urusan kita lah ya. Jadi kita nggak tahu dia siapa, kita nggak tahu apakah dia buzzer misalnya ya, kita nggak tahu motivasinya apa dan sejauh mana dia punya kekerasan hati kepada iman Kristen ya. Kita nggak tahu apakah bahkan itu dibayar atau nggak, bagian dari kampanye sesuatu yang kita nggak ngerti juga ya. Jadi karena kita banyak hal yang kita tidak jelas, kita mungkin tidak ambil pusing dengan urusan serangan di media sosial. Ya, nah tetapi untuk yang kedua, orang-orang yang katakanlah membakar gereja, menganiaya orang Kristen secara jelas, nah ini pun tentu kita harus hati-hati. Seperti yang saya katakan tadi, ketika saya membaca berita-berita, khususnya beberapa tahun lalu kan kesadisan ISIS itu sangat ngeri ya, diberitakan di mana-mana sebelum secara resmi dikalahkan. Maka kita membaca berita bagaimana orang Kristen dideret di tepi pantai, digorok lehernya satu persatu karena mereka tidak mau menyangkal iman mereka. Ya, nah itulah waktunya saya waktu itu mendoakan Mazmur kutukan untuk mereka. Ya, tetapi tetap dengan prinsip Tuhan kiranya buka hati mereka. Ya, Tuhan kiranya terangilah hati mereka. Karena nggak mustahil. Dan ternyata ada orang-orang radikal yang kemudian datang kepada Kristus, banyak. Jadi nggak sedikit. Jadi saya kira karena kita memang tidak pernah tahu ya persisnya siapa yang akan seterusnya mengeraskan hati dan siapa yang hatinya bisa dilembutkan oleh Tuhan. Tentu kita nggak boleh sembarangan berdoa secara spesifik untuk si A, si B, si C, seolah-olah itu udah tidak ada harapan buat dia. Ya kita boleh, saya kira Mazmur ini bukan ditujukan secara spesifik kepada orang tertentu yang mana supaya dia binasa gitu ya, tapi lebih kepada supaya keadilan Allah dinyatakan. Ya kalau Allah bermurah hati, tanda kutip, maksudnya ini kita, saya nggak mau terlibat karena waktu yang singkat ini dalam teologi soal pemilihan dan sebagainya ya. Kalau Allah memilih dia dan mau dia selamat, biarlah Tuhan yang berkarya. Tapi kalau memang dia nggak mau, ya Tuhan akan menghukum. Ya, jadi maksud saya mendoakan doa seperti itu lebih kepada kita berseru, Tuhan, Engkau yang nyatakan keadilan-Mu, retributive change, orang-orang percaya. Saya lebih melihat penekanannya ke sana. Ya, jadi berseru untuk keadilan Allah, berseru untuk kita dibenarkan, karena kita dilihat sebagai orang yang bodoh, yang salah, yang mengikuti salib yang tidak berarti dan sebagainya. Ya, tapi kita ingin supaya kita pengen banget, saya pengen banget Yesus menyatakan dirinya supaya orang semua menolak Yesus bisa sadar kan. Kita kan selalu pikir gitu ya, tapi itu nggak bisa, satu hari dia akan melakukannya. Dan Mazmur kutukan membantu kita untuk terus teguh dalam pengharapan menantikan waktu Tuhan itu. Jadi dalam konteks seperti itulah saya atau kita semua harusnya terus menaikkan doa kutukan, ya, bukan untuk si A, si B, Tuhan binasakan dia karena dia membakar gereja, Tuhan binasakan dia karena dia menghina Yesus, menulis kata-kata tidak senonoh di tembok gereja dan sebagainya, bukan keadilan dalam anugerah yang besar itu. Saya kira begitu, Pak John. Oke, Pak. Jadi ini juga ada pertanyaan terkait, berarti ini sudah jawab ya, dikatakan dengan konsep retributive justice, bolehkah doa kutukan masuk dalam liturgi atau pokok doa, khususnya ketika gereja dibakar atau dianiaya, juga dengan motivasi kemuliaan Allah? Saya kira sudah terjawab juga ya Pak. Maksudnya tadi Pak mengatakan fokusnya bukan orang, tapi memang kepada Allah. Iya, saya mendorong, sorry Pak kalau boleh saya ini. Ya, silakan. Saya mendorong Mazmur ini dipakai apalagi dalam konteks-konteks khusus. Misalnya katakanlah waktu itu kalau
lagi bom di Surabaya berseri itu kan, berapa gereja itu ngeri sekali hari Minggu yang sangat kelam bagi kekristenan berapa tahun lalu ya, Surabaya sekaligus berapa gereja. Nah, itu seharusnya minggu depannya itu gereja-gereja boleh dalam liturginya memasukkan Mazmur Kutukan sebagai bacaan dalam ibadah mereka. Tetapi saya juga pikir ada baiknya dikhotbahkan dan dijelaskan dalam khotbah itu. Jadi jangan dibaca tanpa penjelasan, itu bisa mengakibatkan ya itu kebingungan, orang akan bertanya-tanya, wah ada ternyata Mazmur seperti ini gitu ya. Jadi saya encourage para hamba Tuhan khususnya para dalam khotbah mereka, dalam liturgi, dalam kelas-kelas apapun itu yang bisa dilakukan. Begitu Pak John. Oke. Pertanyaan lain Pak Johan. Apakah doa kutukan bisa dikatakan merupakan pernyataan atau ungkapan yang menyatakan bahwa umat Allah dalam covenant akan menjadi pemenang, seperti kitab Wahyu yang menguatkan pengharapan Allah bahwa Kristus yang akan menjadi Raja dan Allah dan umat yang setia akan menjadi pemenang? Terima kasih Pak. Jawabannya definite sekali iya, yes ya. Jadi memang kita menaikkan doa itu bukan dalam tanda kutip konteks moga-moga ya. Tapi ini sesuatu yang pasti, ini janji Tuhan ya. Dan masalahnya justru ini digenapi. Seperti yang tadi Paulus katakan slide terakhir yang saya bilang intisari Mazmur Kutukan di dalam Perjanjian Baru 2 Tesalonika 1 itu ya, Paulus mengingatkan betapa pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, ya dia akan melakukan pembalasan. Ya, jadi kita berdoa untuk sesuatu yang definitely will happen. Ya, pasti akan terjadi. Ya, dan kita dengan sabar, dengan satu pengharapan, dengan iman menantikan itu, mendoakan itu sampai waktunya tiba. Ya bahkan kalau kita sudah keburu mati, seperti yang kita baca di kitab Wahyu, ya orang-orang benar itu bertanya, ya berapa lama lagi ini semuanya akan berlangsung, ya. Dan Yesus bilang sampai genap waktunya, artinya sabar, ya. Tapi pasti akan ada penghakiman, ada kemenangan. Ya jadi ini sesuatu yang kepastiannya tidak perlu diragukan dan kita berdoa karena ini memang akan terjadi sesuai dengan janji Tuhan pada hari penyataan Yesus Kristus, dan inilah ada kaitannya dengan kita berdoa seperti yang saya sebut tadi, Bapa kami, yaitu Thy kingdom come, datanglah kerajaan, gitu Pak. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Perjanjian Baru ya Pak. Menurut Bapak bagaimana dengan teks Roma 12:14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, makasih. Tadi saya juga mengutip ayat itu di awal yang saya bilang ini salah satu ayat yang dilihat kontradiksi dengan Mazmur-Mazmur Kutukan, karena jelas pesan dari Paulus itu berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, tapi tadi saya sudah jelaskan sebenarnya juga Rasul Paulus sendiri yang menulis ayat ini, tapi dia juga mengutuk kan, yang dalam Galatia tadi, terkutuklah ia, ya 2 kali bahkan, dan 1 Korintus 16 juga, terkutuklah dia yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi artinya kita harus membedakan, bukannya Paulus tidak konsisten, bukannya Paulus plan-plan, ya, tetapi ini dua objek yang berbeda, ya. Ini adalah, kalau yang Paulus bilang dalam Roma 12, itu kalau kita lihat konteksnya semua, itu adalah konteks relasi kita dengan sesama kita, dalam hal personal, ya hidup bersama. Ya jadi, personal enemies kita harus memperlakukan mereka dengan kasih, memberkati mereka. Ya jangan mengutuk mereka. Ya jadi, misalnya kalau saya ditipu, ya apa yang harus saya lakukan? Ya saya berdoa untuk mereka, supaya Tuhan sadarkan mereka. Ya, boleh juga doakan Tuhan, gerakan hatinya untuk membayar hutangnya. Boleh, itu doa yang sangat valid ya. Kita berdoa supaya Tuhan buka jalan untuk usahanya mungkin yang sulit sampai dia nggak bisa bayar hutang kepada kita, begitu ya. Jadi konteks Roma 12 itu adalah untuk urusan personal, ya, atau kalau mau diterapkan kepada musuh itu personal enemies, bukan God's enemies, ya. Jadi itu. Nah, sedangkan yang Paulus bilang terkutuklah dia, ya, atau yang tadi berkali-kali, atau Yesus sendiri bahkan memberikan doa-doa kutukan, itu memang orang-orang yang sudah jelas mengeraskan hati, menolak Injil dan kerajaan Allah dan
kabar baik yang dibawa oleh kerajaan Allah itu. Ya, jadi Roma 12 itu konteksnya dalam relasi dengan sesama kita, bukan dengan orang yang memusuhi Allah. Jadi itu personal affairs ya, isu-isu pribadi bukan. Sedangkan yang Paulus bilang terkutuklah dia, itu adalah bicara siapa yang di dalam kerajaan Allah, siapa yang di luar kerajaan Allah, itu jauh lebih dalam gitu. Demikian Pak. Oke, Pak. Satu lagi Pak, saya akan ini dalam masa apakah Daud mengucapkan Mazmur kutukan itu sebelum Daud menjadi raja atau saat menjadi raja atau sesudahnya? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang menarik ini. Nah, kitab Mazmur itu kan banyak sekali isinya ya. Ada, kalau dalam kita melihat Perjanjian Lama kita ada 150 nyanyian atau pasal di dalam Mazmur, dan tidak semua jelas Nikora dan sebagainya. Untuk Daud ya, kita tidak pernah tahu persis sebenarnya Mazmur-Mazmur itu ditulis pada masa bagian mana dari hidup Daud, ya, apakah dari bahkan sebelum dia menjadi seorang raja, atau ketika sedang dalam jabatannya sebagai raja, atau sesudah itu. Ya, memang ada yang dia menuliskan, dia mengisahkan sebuah Mazmur tentang pengejaran itu. Tapi itu pun belum tentu Mazmur itu hasil dari situasi waktu ditulis pas waktu dia dikejar. Bisa saja sesudah dia lewati, dia refleksi kembali, dia mengingat, iya ya, waktu itu hari saya dikejar-kejar Saul, ya, atau orang jahat lainnya, dan kemudian dia menuliskannya di kemudian hari. Itu pun bisa terjadi. Jadi kita nggak pernah tahu persisnya seseorang menulis Mazmur ini atau Daud menulis Mazmur ini pada waktu kapan, ya, pada segmen mana dari hidupnya, kita nggak pernah tahu. Jadi memang saya juga nggak mungkin menjawab hal itu. Tapi yang pasti kitab 2 Samuel sendiri, 1 dan 2 Samuel itu mengkonfirmasi bahwa Daud itu sumber dari banyak Mazmur, ya. Jadi dikatakan Daud itu skillful dalam kecapi, ya, dan dia seorang songwriter yang luar biasa, ya. 2 Samuel 1 ayat 17, 27, 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 20 sampai pasal 23 ayat 7. Dia terkenal reputasinya sebagai seorang pemazmur yang indah di Israel, 2 Samuel 23 ayat 1, ya. Dan banyak lagi juga di 1 Tawarik itu. Jadi memang kitab suci sendiri mengkonfirmasi Daud sebagai tidak pernah diberitahukan kapan persisnya, dalam segmen apa hidupnya dia menulis Mazmur-Mazmur itu. Dan itu nggak penting juga buat kita, tidak mempengaruhi penafsiran kita sih. Maksud saya tidak penting bukannya sama sekali insignifikan, bukan. Artinya tidak mempengaruhi penafsiran tentang Mazmur itu. Mempengaruhi pemahaman terhadap Mazmur itu ya Pak. Sebenarnya ada 3 pertanyaan Pak tentang Bileam dan Niniwe. Tapi karena waktu dan mungkin itu agak sedikit keluar dari topik utama, jadi kita nggak bahas ya Pak. Baik, Bapak Ibu, karena waktu yang kita sudah siapkan sudah lewat hampir 20 menit, saya kira kita harus sudahi. Terima kasih untuk kesabaran kita. Kita akan tutup dengan doa. Minta Pak Johan boleh pimpin kita dalam doa. Baik, saudara-saudara, kita berdoa bersama menutup pertemuan virtual malam ini, ya. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kami boleh mengenal siapa Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang baik, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang senantiasa berpegang pada perjanjian-Mu, dan biarlah Tuhan menolong kami hidup dengan benar dan dengan kesetiaan di hadapan Tuhan. Karena kami rindu satu hari kami terbukti sebagai orang-orang benar di hadapan Allah. Tuhan yang memberkati seluruh peserta malam ini, baik yang sudah live maupun yang masih tinggal, sehingga pembelajaran malam ini boleh menolong kami semakin mencintai firman Tuhan,
boleh semakin menghayati firman-Mu dan mengerti relasi dan aplikasinya dalam hidup kami hari ini. Terpujilah Tuhan, berkatilah semua istirahat malam ini, dan mungkin bagi yang di luar kota, luar negeri, di tempat masing-masing, zona waktu masing-masing, Tuhan juga menyatakan kasih setia-Mu kepada mereka semua. Segala pujian bagi Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus yang hidup, kami bersyukur berdoa. Amin.